myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found love. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti Purnamasari dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 2 dengan model pembelajaran problem based learning materi pokok tumbuhan paku Pteridophyta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat aja belum hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Ada yang tidak hadir dari? Iya. Hadir semua ya. Pelajaran seperti biasa untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dipimpin oleh Angel. Kita bela bersama Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tumbuhan lumut. Baik ya, kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu yaitu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Ya, Nabila? Memiliki akar semu. Ada yang lain? Berwarna hijau. Terus yang lain, ada yang lain? Ciri-ciri yang lain? Habitatnya hidup di tempat yang lembab. Terus yang lain? Ada lagi ciri-ciri yang lain? Aulia? Ciri-ciri yang lain daripada tumbuhan lumut? Memiliki fase gametofit. Memiliki fase gametofit. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk daripada ciri-ciri tumbuhan lumut. Berwarna hijau, hidup di tempat lembab, mengalami 2 fase gametofit dan sporopit. Alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu. Sebelum masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari
peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kompetensi dasar, maka tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan melalui video dan berdiskusi secara berkelompok, maka tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini adalah menganalisis ciri-ciri tumbuhan lumut, mengklasifikasikan mengklasifikasi tumbuhan paku, kemudian mengurutkan metagenesis tumbuhan paku, serta yang terakhir kalian dapat menganalisis peranan tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari. Belum mulai pembelajaran, kalian tonton dulu video yang ini ya. Kalian temukan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan tumbuhan paku. Misalnya tumbuhan paku tadi hidup di mana, terus mengapa dia seperti ini, mengapa tumbuhan paku itu seperti ini. Kalian gali semua masalah yang ditimbulkan atau yang tampak di dalam video. Seperti yang saya ulangi ini dari sini di permainan. Tanaman paku ini bisa mengeluarkan bau. Dan ada yang bisa lihat polanya? Ini ya. Lihat polanya. Seperti biasa, kita duduk berkelompok dan mengerjakan LKS. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya atau kelompok yang pernah kita gunakan sebelum pembelajaran hari ini. Silakan duduk berkelompok. Yang pertama, di kolom pertama, pertanyaan bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan paku. Setelah kalian menonton video tadi, sudah ada kan gambaran tentang bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku. Nah, di situ kalian tuliskan ciri-ciri tumbuhan paku. Terus yang nomor 2, di sana kalian disuruh menentukan rumusan masalah dan hipotesis. Nah, rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang timbul pada saat kalian menonton video tadi. Nah, kalau misalnya kalian tadi melihat, oh ada daun tumbuhan paku yang menggulung, boleh kalian jadikan pertanyaan mengapa daun tumbuhan paku menggulung. Tumbuhan paku hasil dari analisis kami akan dibacakan oleh saudari Anissa Patricia. Tumbuhan paku adalah tumbuhan darat tertua sejak zaman Devon dan Karbon. Tumbuhan paku juga ada yang hidup di lembah. Ciri-ciri daun tumbuhan paku: berbentuk melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan ukuran, daunnya terbagi atas mikrofil, yaitu daun berukuran kecil, dan makrofil, daun berukuran. Baiklah, bagi teman-teman dari kelompok 1, 3, dan 4, dan 5 ingin untuk bertanya, silakan. Untuk saudari Dela Piani, silakan. Kenalkan, saya Dela Piani dari kelompok 2 yang bertanya, apakah peranan tumbuhan paku? Baiklah, pada saudara Niko, silakan. Baiklah, untuk saudari Dela Apriani akan dijawab oleh saudara Gaza Prajuda.
Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah presentasi, setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi nomor 1 membahas tentang ciri-ciri dari tumbuhan paku. Apa saja tadi ciri-ciri tumbuhan paku yang kalian dapatkan pada waktu diskusi? Ya, ciri-cirinya apa saja? Dan berbentuk pada usia muda. Berbentuk melingkar, terus melengkung pada saat dia usianya masih muda. Artinya daunnya itu melengkung karena dia masih muda. Kalau dia sudah dewasa atau sudah tua, maka daunnya akan mekar, bulungannya akan mengembang. Terus ciri yang selanjutnya apa lagi? Menghasilkan spora. Terus kalau heterospora, pakunya itu apa, sporanya itu memiliki ukuran yang berbeda. Ada makrospora dan mikrospora. Peranan daripada tumbuhan paku itu bisa dijadikan sebagai tanaman. Iya, di rumah kalian mungkin ada yang menanam daripada tumbuhan paku. Terus bisa dijadikan sebagai bahan obat. Tadi pembelajaran hari ini kita bahas mengenai tumbuhan paku. Nah, dari presentasi kelompok tadi ada kelompok yang aktif. Kelompok yang aktif itu ada kelompoknya Nabela. Tadi kelompoknya Nabela, kelompok berapa tadi Nabela? Kelompok 4. Nah, ini hadiah untuk kelompok 4 karena dia sudah aktif. Ya, untuk minggu depan kita membahas tentang tumbuhan spermatopita. Tumbuhan spermatopita itu tumbuhan berbiji. Tugas di rumah kalian bawa contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk yang dikotilnya bawalah tumbuhan mangga. Mangganya itu yang masih bibitnya. Terus kalau yang monokotil bawa, kalau bisa kamu cari di lingkungan sekolah yaitu bibit daripada tumbuhan sawit. Jelas itu tugas minggu depan? Kalau jelas, kita post test. Keluarkan HP kalian akan dibuat berarti di Google Form. Ya, silakan dijawab. Menit waktunya. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Sudah dikirim. Bagaimana hasilnya? Bisa kan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Berarti kalian sudah memahami kan kalau sudah dapat nilai 100. Pembelajaran hari ini sudah selesai, penugasan juga sudah disampaikan tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa mulai. Bisa. Amin.